الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأقم الصلاة حسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita sepakatkan sejenak untuk menata hati kita terlebih dahulu, menuntun rohani kita dan kalbu kita agar senantiasa takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan puja-puji syukur kita padanya atas rahmat dan nikmat-Nya, atas karunia dan pemberian-Nya, atas petunjuk dan hidayah serta amanah dan pertolongan-Nya. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, rumah suci Masjid Darul yang mulia ini, dalam rangka mengantarkan diri kita semuanya takut kepada Allah. Dalam rangka hari ini kita semuanya hadir di rumah Allah ini adalah memenuhi panggilan Allah dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan segenap rangkaian amal ibadah kita siang ini, baik sholat Jumat yang bakal kita persembahkan ke hadapan Allah nanti, infak dan sedekah kita, amal yang sunnah kita, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mampu di sisinya, dan kita diantarkan menjadi hamba Allah yang mustaqim, hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin masyarakat hadirin rahimakumullah, marilah kesempatan yang sangat berharga ini benar-benar kita pergunakan hanya menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu detik per detiknya, menit per menitnya, betul-betul semuanya terfokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan salat Jumat, agar Jumat telah diserukan, diperdengarkan para kalian semuanya, perintah Allah hanya satu, tegas mengatakan fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian semuanya, bersegeralah kalian semuanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sambung hatimu kepada Allah, fokuskan rohanimu dan kalbumu menghadap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak disangka kita sudah berada di tempat sajadah kita semuanya, di tempat sujud kita masing-masing dalam rangka mengantarkan pribadi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali terjadi kita sudah bersimpul di tempat sajadah, bahkan sudah salat sunnah, tetapi hati kita belum hadir di masjid. Yang hadir sekedar jasmani dan rohani kita, yang hadir hanya sekedar fisik dan badan kita, tetapi rohani kita masih belum hadir di masjid ini untuk bersama-sama kita menghadap Allah Subhanahu. Mereka mungkin sibuk, mungkin sedang berjalan-jalan, mungkin sedang berpiknik, berwisata, urus duniawi, urus kantor, urus bisnis, urus dagangan, urus rumah tangga dan macam-macam yang diurusnya. Sementara kita rukuk sujud, hati kita tetap di luar masjid. Inilah yang kata Allah, Darul baik, lepaskan sejenak urusan belimu, tinggalkan sejenak urusan duniamu, tinggalkan urusan bisnis, urusan lahiriah, agar benar-benar berjalankan menghadap Allah, betul-betul sampai di depan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mulia rahimakumullah, kita renungkan dan kita rasakan, kita sadarkan hari ini, detik ini, saat ini rohani kita dari mana?
Kita sudah di masjid, terbawah. Giringlah rohani kita untuk bersama-sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu tidak terjadi, kita walaupun sudah mengerjakan sholat, bahkan sudah rukuk, sujud, sudah melaksanakan semua perintah Allah dalam sholat itu, sementara rohani kita tidak hadir untuk bersama-sama ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan, yang kita amalkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah, tujuan sholat adalah zikrullah, gagal tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita tersibuk di luar masjid, rohani kita tetap beraktivitas di luar masjid, sementara kita memang sudah rukuk dan sujud. Kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah pernah mengatakan, saya jalan zaman yusalluna wala yusall. Akan datang di akhir zaman, akan menimpa kepada umat di akhir zaman, umat di akhir zaman, yusalluna wala yusall. Mereka sholat tetapi tidak sempat sholat. Yang sholat hanya sekedar fisik dan jasmaniahnya, ruhaniyahnya yang dipanggil oleh Allah untuk sambung kepada Allah, tidak pernah bersambung, tidak ada koneksi pada Allah Subhanahu. Tetap sibuk orangnya di masjid, tapi yang diurus adalah di luar masjid oleh rohaniyah dan pikiran. Kaum muslimin rahimahumullah, kata Allah, aqimish shalah dan dzikri. Tunaikan salat mengingat aku, untuk menyambung hatimu pada, untuk menggiring rohaniamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, insyaallah salat yang kita lakukan akan mendatangkan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang kita datang. Begitu tersambungnya hati kita pada Allah, nikmat luar biasa, bahagia dan bahagia, semua problem akan terselesaikan ketika rohani kita tersambung hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, hari ini tanggal 19 bulan Rajab, di mana terkenal di bulan haram, di bulan mulia ini, bulan Rajab adalah miladnya perintah salat 5 waktu yang diperintahkan Allah, turunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Banyak orang yang menyambut bulan Rajab ini dengan amaliyah sunnah. Dipersilakan. Ada yang bersedekah, menambah sedekahnya, menambah infaknya, menambah puasanya, menambah tahajudnya, menambah amaliyah sunnahnya. Dipersilakan. Tetapi yang paling inti dengan kita masuk di bulan Rajab, bagaimana memperhatikan sholat kita. Milad perintah Allah kepada kita semua tidak pernah diperhatikan. Kaum muslimin rahimahullah, salat 5 waktu adalah betul-betul amal yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi salat kita seperti apa? Benarkah kita salat dengan sesungguh-sungguhnya? Seperti apa salat kita? Betulkah kita rukun syarat rukunnya betul-betul terpenuhi? Barangkali kalau seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, yusalluna wa la yusall, mereka salat tapi tidak sempat salat. Mengapa terjadi seperti itu? Lantaran manusia umat di akhir zaman sangat sibuk dan ambisius untuk mengurusi dunia dan dunia, sehingga pada saat salat terbawa urusan dunianya, tidak sempat ibadah, tidak sempat takabur pada Allah, tidak pernah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang termantul, yang muncul di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam rohaninya hanya dunia dan dunia. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau kita rasakan dasar dari benar, perjalanan hidup ini lebih banyak kita urusi untuk urusan dunia kita. Kita sanggup berangkat pagi pulang petang kalau urusan dunia ini. Sanggup dan sanggup. Jangankan hanya berangkat pagi pulang petang, lembur sampai larut malam, siap kita laksanakan, siap kita lakukan, asalkan gajinya menjanjikan bagi kita semua. Kaum muslimin rahimahullah, kalau itu yang terjadi, betapa ruginya diri ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Kita sudah sukses di dunia, tapi gagal di akhirat. Betapa kita tidak punya apa-apa, walaupun kita dinyatakan orang terkaya, orang tersukses, orang yang berhasil mengarungi kehidupan dunia, tapi kita tidak punya apa-apa ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, amal yang pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, salat 5 waktu kita. Bulan Rajab, bulan yang mengingatkan kita, event yang betul-betul mengingatkan, momentum yang betul-betul menggiring kita agar kita meningkatkan amalnya salat, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan
sholat, rukuk, sujud, tetapi tidak pernah kita integrasikan dengan rohania kita. Rohania kita tetap tidak mau ikut sholat, ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih untuk melaksanakan perintah Allah itu. Kaum muslimin masyarakat hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah betul-betul membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Masyarakat hadirin rahimahumullah, sisa umur yang Allah berikan pada kita, yang masih dicatatkan pada kita semuanya, mari kita pergunakan sisa umur, sisa perjalanan hidup ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kalian kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan membawa iman Islam. Sadarkan dan renungkan, perjalanan hidup ini pasti akan berakhir. Siapapun diri kita, dimanapun kita berada, apapun level sosial yang kita sandang selama ini, suatu saat pasti ketemu dengan titik akhir kita, yaitu ajal yang akan menyumpul diri kita semua. Allah sudah menjanjikan dalam sindai maut, setiap diri pribadi manusia pasti ketemu dengan maut, termasuk kita semuanya sudah dijanjikan, divonis oleh Allah bakal mati satu saat. Apa yang akan kita bawa ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyakan. Jangan hanya sibuk dengan urusan duniawi kita, jangan hanya sibuk dengan urusan bisnis kita, urusan kepentingan lahir kita, urusan rumah tangga kita, tapi sempatkan atur apa yang akan kita bawa hadapan Allah kalau kita pakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sholat waktu adalah betul-betul perjalanan ibadah kita, amal kita yang diminta pertanggungjawaban pertama kali. Kalau ternyata sholat kita ternyata baik, maka semuanya ibadah kita, amal kita semuanya tergolong baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ternyata nilai sholat kita gagal, maka gagallah semua amal baik kita, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ukur kita berhasil dunia dan akhirat adalah 5 waktu kita. Silakan koreksi sebaik-baik seperti apa sholat kita. Kaum muslimin rahimahullah, ada pesan yang terbaik. Sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun, serepot apapun perbuatan Anda, amaliyah, kegiatan Anda, tunaikan sholat maut. Jangan sampai diabaikan perintah 5 waktu. Jangan sampai ketinggalkan perintah sholat maut. Sesibuk apapun, sehebat apapun kesulitan yang akan kamu hadapi, sesibuk apapun kamu ngurusi dunia, sempatkan sejenak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, camkan benar-benar perintah Allah itu sebaik-baiknya. Karena itu yang menjadi tolak ukur kita, sukses dunia dan sukses di akhirat. Sebagaimana kita sering minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau hanya sekedar berdoa seperti itu berulang-ulang beribu-ribu kali diucapkan, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah berjuang, tidak pernah berjihad, tidak pernah berikhtiar, maka seperti apa kira-kira hasil berhasil? Yang diminta dunia dan akhirat berhasil, tetapi yang kita urus hanya dunia dan dunia, hanya kepentingan lahiriah dan kepentingan lahiriah. Terus-menerus seperti itu, tidak pernah memikirkan, tidak pernah mempersiapkan diri untuk mengantarkan dirinya sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah betul-betul membimbing kita dengan benar ke jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita memang dikehendaki satu saat oleh Allah bertemu dengan kematian kita, semoga kematian kita adalah kematian yang mudah, kematian yang husnul khotimah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bi kafar
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وكونوا خير جبل ونساء العالم. Masyarakat muslimin rahimahullah. Perintah Allah sallallahu betul-betul dipertanggung dalam sholat. Kita versi, pernahkah kita sholat seperti apa ketersambungan kita kepada Allah? Berapa persen kira-kira dari 4 rakaat dari sholat dulu kita? Berapa persen yang tersambung ke depan Allah Subhanahu? Tanyakan itu semuanya. Renungkan dan renungkan. Sebab kita yang akan kita bawa ke depan Allah, yang paling utama, yang paling inti adalah sholat lima waktu kita. Berapa kali kita sholat dalam sehari sholat? Sempatkan betul-betul 5 kali subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Aktif sebaik-baiknya. Dan dari segala dari 5 waktu yang aktif itu berapa persen yang tersambung ke depan Allah Subhanahu wa taala? Berapa persen yang hanya sedang menggugurkan kewajiban kita pada Allah? Kita tidak pernah tersambung pada Allah. Hati kita sibuk dengan urusan dunia dan sibuk terus-menerus kesibukan dunia yang menyeret kita gagal menghadap Allah SWT. Kaum muslimin rahimahumullah, kita memang butuh duniawi, butuh lahiriah, butuh materi, tetapi bukan itu tujuan kita. Materi hanya sekedar penunjang, penopang ibadah kita kepada Allah SWT. Materi akan kita tinggalkan, keduniaan kita lepaskan. Tidak ada satupun yang bakal kita bawa kecuali yang telah menjadi amal jariah kita, menjadi amal baik kita di hadapan Allah SWT. Selebihnya akan kita lepaskan berapapun jumlah, dan kita pasti pulang ke hadapan Allah di tempat yang sebenarnya. Di dunia kita hanya numpang sementara. Sementara kita hidup masih kita bisa menikmati dunia ini, tetapi ketika mati, ketika kita dipanggil Allah, tempat kita satu, yaitu dari alam barzakh. Semuanya akan pulang ke alam barzakh. Tanyakan lagi apa yang akan kita bawa ke alam barzakh selain sholat lima waktu kita, amal soleh kita, taubat kita, kebaikan kita, selebihnya akan kita lepaskan. Kecuali itu semua yang akan kita bawa kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan sekali lagi Allah membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah SWT. Kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan Allah dengan sekonsekuensinya. Dan mudah-mudahan Allah betul-betul mematikan kita semuanya satu saat dalam mati husnul khotimah dan rahmat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was-suyuq wal munkar wasyarra wal mi'an ma dhahara minha wa ma min baladina hadha khassah wa min balad muslimin 'amilna innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.